anak-anakku, bertemu lagi dengan saya Kak Muna. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik kan? Semoga anak-anakku tetap diberikan kesehatan ya di rumah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 4 semester 1, yaitu tema 2 mengenai selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat serta menambah wawasan kita ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat memahami tempo dan tinggi rendah nada dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menampilkan suatu lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan baik. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Oh iya, selain itu ada lagu juga loh tentang tanaman jagung. Judulnya adalah Menanam Jagung. Kalian pasti sering kan mendengarkan lagu ini? Sudah pernah menyanyikan apa belum? Nah, agar bisa memahami lagu ini, coba perhatikan notasi angka pada lagu ini. Sudah memperhatikan notasi angka pada lagu Menanam Jagung kan? Kalau sudah, mari kita perhatikan penjelasan mengenai tangga nada, notasi, dan birama. Ada sebuah tangga nada. Yang pertama itu dilambangkan dengan 1, itu dibaca do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si. Terus di situ kok ada 3 jenis, yang satunya ada titiknya di bawah, yang satunya enggak, yang satunya titiknya di atas. Itu bedanya apa? Nah, bedanya kalau titiknya di bawah berarti nadanya lebih rendah daripada yang lainnya. Semisal di sini ada do yang titiknya di bawah, itu lebih rendah dibandingkan dengan nada do yang tidak ada titiknya, apalagi yang titiknya di atas seperti itu. Pada tangga nada ini, semakin ke kanan, nadanya akan semakin tinggi. Contohnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, dan seterusnya. Jadi nadanya akan semakin tinggi kalau semakin ke kanan. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin ke kiri, nadanya akan semakin rendah. Selanjutnya, yang tak kalah penting yaitu birama. Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Birama dalam lagu Menanam Jagung tadi dituliskan adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Oh iya, tadi pada lagu Menanam Jagung, kalian menemukan tanda seperti ini apa tidak? Ada 2 notasi angka yang digabungkan menjadi 1. Tanda apa sih itu? Tanda di atas menunjukkan bahwa kedua nada dibunyikan dalam satu ketukan. Masing-masing adalah 1/8 ketukan. Karena tadi satu ketukan adalah 1/4, lalu dibagi 2 lagi menjadi 1/8 per notasi angka. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama suatu lagu. Coba perhatikan notasi angka pada lagu Menanam Jagung. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, di sini terdapat banyak notasi angka yang disusun sehingga menghasilkan suatu lagu yang sangat indah. Pada notasi angka lagu Menanam Jagung terdapat variasi nada, mulai dari sol rendah yang ditandai dengan ada titik
di angka 5 atau nada sol sampai nada yang paling tinggi, yaitu sol, yang dilambangkan dengan 5 saja. Nah, yang disebut dengan wirama adalah bagian yang ini. Dari pembatas antar ruas birama disebut dengan garis birama. Nah, bagaimana untuk temponya? Untuk mengetahui temponya, coba perhatikan lagu Menanam Jagung berikut ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil canggulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Setelah memahami tentang lagu tersebut, coba identifikasi notasi angka lagu Menanam Jagung. Tuliskan di buku catatan ya. Oh iya, jangan lupa memvideo saat kamu menyanyikan lagu Menanam Jagung ya anak-anak. Semangat! Untuk kegiatan selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari mengenai sumber energi panas matahari. Panas matahari berguna untuk pertumbuhan tanaman seperti tanaman jagung. Lalu, selain itu, energi apa yang membantu proses pertumbuhan tanaman jagung? Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Mari kita cari tahu. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Perhatikan gambar kincir air sebagai berikut. Air akan menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak, energinya akan ditangkap oleh generator. Dalam generator, energi gerak tadi akan diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk kita. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya, kita membutuhkan air untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk mandi, untuk membersihkan rumah. Nah, kalau kita memiliki tanaman juga membutuhkan air. Jadi kita bisa menyiram tanaman dengan air. Air sangat bermanfaat untuk berbagai lini kehidupan. Contohnya pada dunia perhotelan, air digunakan untuk kolam renang, untuk membersihkan hotel, untuk mandi para pengunjung, dan masih banyak lagi. Di dunia kesehatan pun, air sangat dibutuhkan untuk membersihkan rumah sakit, untuk membersihkan saat di toilet, dan masih banyak lagi. Ada lagi loh fungsi air, yaitu di dunia pertanian, untuk menanam padi, menanam jagung yang sebelumnya sudah kita pelajari, dan untuk tanaman di seluruh dunia pasti membutuhkan air. Air sangat berguna untuk setiap kehidupan di bumi ini. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kelestarian air tersebut. Jadi, apakah kita membutuhkan air? Ya, kita sangat membutuhkan air. Apalagi air bersih. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap orang berhak untuk mendapatkan air. Perhatikan gambar berikut ini.
gambar yang pertama ada anak yang sedang minum air. Gambar yang kedua adalah anak yang sedang mandi. Ayo kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Mengapa anak tersebut minum? Karena ia sedang haus. Mengapa anak tersebut mandi? Karena ia merasa kotor dan ingin membersihkan tubuhnya dari kotoran-kotoran. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya. Apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Yang terjadi adalah mereka akan kesulitan dalam minum dan mandi dengan air. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Jawabannya adalah iya. Apakah yang dimaksud dengan hak? Carilah contoh hak-hak dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Contoh hak anak di rumah. Contohnya adalah yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini bisa dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk bermain. Anak-anak berhak untuk bermain, namun harus memperhatikan waktu dan kondisi. Jadi tidak terus-terusan bermain sampai lupa waktu. Yang selanjutnya, hak mendapatkan kesehatan. Saat kalian sakit, kalian berhak untuk dirawat dan diperiksakan agar cepat sembuh. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya, dengan anak-anak bersekolah dan diajarkan hal-hal baik di rumah. Contoh hak yang ada di sekolah. Hak yang ada di sekolah hampir sama dengan hak kalian yang ada di rumah, yaitu mendapatkan pendidikan, lalu mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak atas air. Namun, ia juga memiliki suatu kewajiban. Perhatikan gambar berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh kewajiban anak di rumah. Kewajiban yang pertama adalah belajar. Sangat penting untuk anak-anak belajar, supaya anak-anak bisa menjadi anak yang pintar. Selain belajar, kewajiban di rumah adalah membantu orang tua. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Contohnya yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Demikian video pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran kedua. Semoga video ini memberikan manfaat ya. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap berhemat energi, dan laksanakan kewajiban dan jalankan hak dengan baik. Terima kasih.